Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, itu ayatnya ya 163. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya wa ilahukum, dan Tuhanmu. Tuhanmu maksudnya di sini tafsirnya al-mustahiqu lil ibadati minkum, yang berhak disembah oleh kamu semua. Ini namanya Tuhan kamu. Ya. Ilahu wahid adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yakni la nadhira lahu fi dzatihi wala fi sifatihi. Tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya, baik dalam zatnya maupun dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya. Itulah Tuhan segenap alam. Namanya, salah satu namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia Allah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, ini berarti ayat yang menjelaskan akidah, yang menjelaskan tauhid. Bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang berhak disembah, yaitu Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, baik dalam zatnya maupun dalam sifat-sifatnya. Ya, zat Allah itu esa, sifat-sifatnya juga esa. Artinya sifatnya esa itu tidak ada. Ya, sifat ilmunya Allah itu cuman satu, cuman esa, cuman sifat ilmu, enggak ada ilmu dua. Bukan dua sifat ilmu, bukan dua sifat kudrat. Semua sifat Allah, nah itu semuanya yang 20 itu satu-satu ya. Sifat ilmunya satu, sifat kudratnya satu, sifat iradatnya satu. Begitu pula sifat-sifat yang lainnya semuanya satu, semuanya esa. Nah, itu yang dimaksud dengan esa pada sifat-sifatnya. Yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Rahman Rahim, maha penyasih dan juga maha penyayang. Nah, ini Rahman berlaku ya, untuk seluruh makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu Rahmannya Allah. Berlaku bagi siapa saja, baik orang beriman maupun orang kafir. Ya, sekalipun orang ateis. Nah, ini mendapatkan rahmannya Allah, kasihnya Allah. Nah, tetapi rahim, nah ini khusus spesial untuk akhirat. Untuk siapa rahimnya Allah? Rahimnya Allah khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat nanti, yaitu di sorga, dengan masya Allah rahmat Allah yang 100% yang diturunkan ke dunia untuk seluruh makhluk itu hanya 1%. Yang 99% Allah spesialkan, Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman di sorga nanti. Jadi tidak semua orang masuk surga, bahkan lebih banyak yang masuk neraka kayaknya daripada yang masuk surga. Buktinya penduduk dunia ya, per data atau catatan 2020 8 miliar, yang muslim 2 miliar kurang. Ya kan? Sisanya kafir. Berarti yang kafir 6 miliar lebih. Nah, itu catatan per
2020. Ya mungkin sekarang ya udah meningkat lagi ya, udah lebih banyak lagi 2026 ini. Bisa 8 miliar lebih. Ya, cuman menurut catatan per 2020, nah itu yang beragama Islam sedunia hanyalah 2 miliar, nggak nyampe, ya kurang dikit. Kan berarti lebih banyak yang kafir daripada yang Islam, daripada yang beriman. Nah, kalau sampai mati dalam keadaan kafir, nah ini yakin akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman, semua orang beriman pasti masuk surga. Yang penting sampai mati iman gitu kan, atau imannya sampai mati gitu. Nah ini pasti janji Allah dan Rasulnya, semua orang beriman di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun transit dan tidaknya, nah itu ada yang transit dulu ke neraka. Nah, itu tentunya yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Jadi orang beriman yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, maka sebelum masuk surga dia transit dulu ke dalam neraka. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya tidak transit dulu, tapi langsung masuk surga. Amin ya robbal alamin. Kan? Terus ketika orang-orang kafir mendengarkan ayat ini, bahwasanya Tuhan itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, mereka takjub. Mereka kaget. Kenapa kaget? Ya karena Tuhan orang-orang kafir itu kan banyak. Di Ka'bah dulu tuh kan, Masya Allah, berhala-berhalanya banyak. Kalau nggak salah sampai ada 360 berhala. Ada yang namanya Lata, Uja, Manat dan sebagainya dan sebagainya. Jumlahnya 300 lebih. Tuhan orang kafir, Tuhan orang musyrik, ya kan? Makanya ketika turun ayat ini, ya wa ilahukum ilahu wahid, mereka kaget. Kok Tuhan cuman satu? Kok Tuhan cuman esa? Ya. Kata mereka, Masya Allah. Ya kata orang-orang kafir, wa qalu ilahu wahid, Tuhan yang satu. Terus kata orang kafir selanjutnya, la in kana sodikon falyatina bi ayatin. Nah, kalau memang dia Muhammad orang termasuk orang yang benar atau orang yang benar, maka datangkanlah kepada kami buktinya bahwa Tuhan itu esa. Datangkanlah ayatnya, buktinya, dalilnya bahwa Tuhan itu esa, kata orang-orang musyrik ya, kepada Nabi. Nah, lalu turunlah ayat selanjutnya, yaitu 164. Yang bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fahya bihil ardi فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. 164 Al-Baqarah. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya maksudnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seisinya. Jadi semua yang ada di langit dan yang di bumi,
Nah, minal ajaibi, dari berbagai macam keajaiban. Baik keajaiban yang ada di langit maupun keajaiban yang ada di bumi. Ya, salah satu keajaiban langit adalah Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kan? Masya Allah. Langit di mana tiangnya? Nggak ada tiangnya. Tapi nggak jatuh. Nah, ini salah satu keajaiban langit. Masya Allah. Dan juga bumi. Kan? Keajaiban bumi apa? Panjang lebar. Kita nggak tahu ujungnya di mana bumi. Saking panjang dan lebarnya, menghampar luas. Nah, sehingga tidak ada yang manusia ujung bumi di mana. Masya Allah, ini pun keajaiban. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana itu ujung baratnya di mana, ujung timurnya di mana. Begitu pula ujung selatan dan ujung utara. Ya, Masya Allah. Ini termasuk keajaiban. Tuh ya, jadi menurut para ulama tafsir bahwasanya berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bumi, ya, bumi itu menghampar luas. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh San. Ya, San mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, itu bertentangan dengan para ulama. Terutama sekali yaitu para ulama tafsir. Bahkan kata Al-Quran itu juga banyak yang menjelaskan ayat Al-Quran bahwa bumi itu adalah dihamparkan, yaitu menghampar, lebar dan panjang. Masya Allah. Dan juga wahtilafil laili wan nahar, saling bergantinya malam dan siang. Itu siapa yang menciptakan? Ya kan? Ada malam, ada siang. Nah, di sini malam dulu, baru siang disebutkan. Nah, pertanyaannya, apakah duluan malam atau siang? Nah, ini berdasarkan ayat ini menurut sebagian ulama bahwa lebih dulu malam. Ya, sebelum ada terang, gelap dulu. Ya kan? Makanya di sini disebutkan malam dulu, baru siang. Ya, saling berganti bidhihabi wal maji'i, datang dan pergi. Datang malam, hilanglah siang. Setelah datang siang, hilanglah malam. Terbitlah terang. Nah, ini Masya Allah. Siapa yang menciptakan? Kalau bukan yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan malam dan siang ini ya kadang berkurang, kadang bertambah. Artinya kadang-kadang lebih panjang malam daripada siang. Dan juga kadang-kadang lebih panjang siang daripada malam. Lebih lama siang daripada malam. Nah, ini ayatnya ya. Ini wahtilafil laili wan nahar. Terus apalagi wal fulkil lati tajri fil bahri. Dan juga perahu-perahu yang berlayar di lautan. Masya Allah. Nah, ini tanda kebesaran Allah, tanda keesaan Allah, ya, tanda Allah tidak punya sekutu, Tuhan tidak punya tandingan. Maka nah ini ya, di samping penciptaan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan langit tanpa tiang, bumi dihamparkan, Masya Allah, dan juga saling bergantinya malam dan siang. Dan juga perahu-perahu yang berlayar di lautan, sehingga perahu-perahu tersebut tidak tenggelam, wala tarsibu muqarratan. Masya Allah. Yang padahal perahu-perahu itu membawa muatan. Kalau sekarang kapal, ya, kapal laut itu muatannya kan banyak sekali. Jangankan muatannya, kapalnya aja itu beratnya itu berton-ton. Belum ditambah dengan muatan berapa ton muatannya, tapi tidak tenggelam. Nah,
Masya Allah, ya yang padahal di air, berjalan di air, berlayar di atas air dengan kekuasaan Allah. Nah, mereka perahu kapal-kapal laut ternyata tidak tenggelam. Ya, apalagi zaman sekarang teknologi canggih, ada kapal terbang, ya, kapal udara. Nah, itu tidak jatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah termasuk keesaan Allah. Nah, itu siapa? Ya Allah. Kenapa itu kapal udara tidak jatuh? Ya itu karena Allah, ya. Kehendak Allah. Masya Allah. Kekuasaan Allah atau tanda keesaan Allah bima yanfa'un nas, ya, dengan segala macam hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Ya, itu perahu kapal-kapal laut berlayar di lautan. Nah, itu membawa barang-barang, ya, atau hal-hal yang berguna untuk manusia, ya, supaya manusia bisa berdagang, minati jarati wal hamli, dan juga manusia bisa membawa barang-barang lewat kapal laut, lewat perahu, ya, bisa ke pulau lain, bahkan bisa ke negara lain, bisa menjelajahi dunia dengan wasilah perahu. Kalau zaman dulu ya belum ada kapal, atau zaman sekarang kapal. Masya Allah. Yang pertama kali membuat perahu atau kapal laut adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mau menyiksa, hendak menyiksa kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman, yang padahal Nabi Nuh alaihissalam sudah mendakwahkan tauhid, keimanan kepada mereka selama 950 tahun, ya, tetapi mereka tetap bersikeras dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, tidak mau beriman, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih musibah bencana banjir bandang selama 7 bulan. Masya Allah. Sehingga jangankan rumah tinggi, gedung-gedung tinggi, bahkan gunung-gunung tinggi pun pada saat itu terendam oleh banjir bandang, ya, sehingga yang kafir semuanya tidak ada yang selamat. Yang kafir semuanya mati, semuanya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang selamat adalah hanyalah orang-orang yang beriman pada saat itu, yaitu 80 orang, ya, sepasang-sepasang, ya. Laki-laki 40, wanita 40. Itulah manusia yang selamat, manusia yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada waktu ketika dikasih bencana berupa banjir bandang selama 7 bulan, ya, berikut satu hewan binatang, nah itu juga sepasang-sepasang, ya, anjing sepasang, ya kan, kucing dan sebagainya itu semuanya sepasang-sepasang binatang. Nah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan izin Allah, bismillah. Masyaallah. Terus wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma in fahya bihil ard. Dan juga Allah menurunkan hujan dari langit. Nah ini tanda keesaan Allah. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Masya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman dulu, ya, Masya Allah. Zaman sekarang sudah zaman teknologi canggih. Nah ini siapa yang bisa menurunkan hujan? Nah ini memang sudah ada, ya, zaman teknologi namanya hujan buatan, itu kan sudah ada. Tapi itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi. Asal paling untuk menghilangkan debu doang, kan? Nah, itu hujan buatan. Tapi kalau hujan yang Allah turunkan, Masya Allah, oh, nah ini tidak tertampung, tidak tertampung kadang-kadang oleh bumi, itu kan? Sehingga Masya Allah tergenang sampai setengah meter, 1 meter. Nah, sekarang kan lagi musim nih, ya. Jangankan Masya Allah
tempat Jakarta nih. Insya Allah, Jakarta sudah banyak yang terendam kemarin dengan ketika hujan turun terus menerus, Masya Allah, Jakarta pun banyak yang terendam. Belum Sumatera, belum tempat-tempat lain yang dilanda bencana. Ini musim sekarang ya. Jadi bukan musim, sebenarnya itu adalah hendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang turunkan, Allah yang menciptakan bencana, ya supaya manusia sadar. Nah, ini teguran dari Allah, peringatan dari Allah supaya manusia sadar bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu wahid, ilahu wahid. Insyaallah, kan? Ahya bihil arda, sehingga dengan sebab hujan tersebut Allah hidupkan bumi. Nah, dengan cara apa Allah hidupkan bumi? Dengan cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya, buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, yang bisa dimakan oleh manusia. Itu Allah yang menumbuhkannya, yang melalui air hujan. Kan, siapa yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sampai kiamat pun gak bakalan ada, kan? Yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, hanya bisa menanam. Ya, manusia hanya bisa menanam saja, menanam padi, ya, menanam sayuran. Nah, itu manusia. Itu pun atas izin Allah. Jadi manusia itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Bisa menanam itu dengan izin Allah. Yang menumbuhkan adalah Allah. Yang memberikan buah adalah Allah. Yang mematangkan buah tersebut, buah mangga dan sebagainya supaya bisa dimakan oleh manusia, nikmat rasanya, manis rasanya, itu adalah Allah. Yang memberikan rasa berbeda-beda, ya, bermacam-macam buah dan juga rasanya bermacam-macam. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti tanda bukti esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti halnya orang-orang musyrik, ya, mereka menyatakan, meyakini bahwa Tuhan itu banyak, Masya Allah. Dan juga mereka orang-orang musyrik yang buatan mereka, ya, buatan mereka sendiri, buatan manusia, produk mereka sendiri, mereka jadikan Tuhan. Alhamdulillah. Kalau kita pikirkan secara akal sehat, ya, dipikir oleh orang yang beriman, yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, itu masa buatan sendiri, produk sendiri disembah oleh dirinya sendiri? Nggak masuk akal, kan? Menurut akal sehat tidak masuk, tidak masuk akal. Dan Masya Allah, ba'da mautiha, yang sebelumnya atau setelah bumi itu mati, setelah matinya bumi, yang dimaksud adalah kering, ya. Ketika tidak ada hujan, kan bumi ini Masya Allah kering, ya kan? Sampai pecah-pecah, itu sawah pun pecah, belah tanahnya. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada air hujan yang Allah turunkan. Nah, setelah Allah turunkan air hujan, maka bumi menjadi hidup, bumi menjadi subur, apapun tumbuh kalau di negara kita. Kecuali mungkin Timur Tengah, ya, seperti ya Saudi, itu kan katanya jarang, itu kan pepohonan. Kenapa? Tanahnya tandus, hujan jarang turun. Nah, kalau di kita nanam apapun jadi, itu kan? Kalau di kampung-kampung, kan di kebun-kebun, Masya Allah, pohon, ya, kayu ditancepin jadi. Kayu apa? Kayu singkong. Tinggal nancepin doang, tuh kan? Itu tumbuh, tuh kan? Masya Allah. Saking suburnya negara kita Indonesia. Kenapa? Karena pas dengan garis khatulistiwa, luar biasa, ya. Tapi penduduknya banyak yang melarat, banyak yang miskin, gitu kan? Padahal apapun ada di negara kita. Emas banyak, nikel banyak, timah, aluminium dan sebagainya, batu bara, sangat banyak di negara kita. Tapi Masya Allah, ya, penduduknya banyak yang miskin. Masya Allah. Arab Saudi, Saudi Arabia, tanahnya tandus,
Hujan pun jarang turun, tapi penduduknya kaya-kaya. Itu beda ya dengan kita. Masya Allah. Nah, itu kesalahannya di mana? Ya, yang jelas ya memang kehendak Allah ya. Itu memang kehendak Allah, tapi sababiahnya apa? Gitu kan? Apa faktor penyebabnya? Negara subur, makmur, apapun ada, kok penduduknya miskin-miskin. Ya, ini mungkin ada penyebabnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Penyebabnya itu apa? Terus wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan juga Allah mengembangbiakan ya, menyebarkan di atas bumi yaitu setiap binatang. Ya kan? Jadi di bumi bukan hanya ada manusia, ya kan? Bahkan binatang pun sangat banyak di bumi ini dan macam-macam kita pun, masya Allah, saya pun nggak tahu semua tuh namanya. Semua binatang yang ada di bumi yang kelihatan nggak tahu namanya tuh kan. Binatang belum yang tidak kelihatan, ya seperti bakteri, seperti virus, ya kan? Itu kan nggak kelihatan. Apa namanya? Ada kuman kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Yang kelihatan saja kelihatan oleh mata kita, kita nggak tahu namanya. Saking banyaknya. Nah itu binatang menyebar di muka bumi, bukan hanya manusia, kan? Belum lagi makhluk gaib apa? Jin. Itu kan di bumi tinggalnya. Di antaranya di laut, di gunung-gunung, itu jin tinggalnya. Nah, itu makhluk gaib nggak kelihatan. Dan menurut tafsir menurut Quran, nah, itu jin 10 kali lipat banyaknya, lebih banyak daripada manusia. Itu jin. Ya, masya Allah. Ya berarti lebih banyak jin daripada manusia. Manusia saja, sudah miliaran zaman sekarang. Apalagi jin. Luar biasa. Ya. Lianahum tafsirnya lianahum yanmuna bil hasbil kaini anhu. Jadi dabah itu ya, binatang, hewan, yanmuna berkembang biak, semakin banyak ya seperti manusia. Ya, manusia juga sama berkembang biak. Jadi dalam An-Nisa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah kembang biakan, Allah perbanyak, Allah sebarluaskan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki banyak ya, dan juga perempuan pun sangat banyak. Menurut data penduduk saat ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Apalagi tanda keesaan Allah, bukti daripada keesaan wa tasrifir riyah, berubahnya angin, pundah-pindahnya angin, kan? Bolak-baliknya angin, kadang-kadang bertiup ke selatan, kadang-kadang bertiup ke utara. Nah, itu siapa yang memindahkan arahnya? Itu kan arah angin. Kalau bukan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di musim panas dan di musim dingin. Itu perbedaannya itu tergantung musim ya. Kalau yang saya saksikan gitu kan, kalau musim kemarau, musim panas, angin bertiupnya dari utara ke selatan itu kalau nggak salah ya. Kalau musim hujan dari selatan ke utara, itu arah angin, ya, arah gerakan angin. Itu tergantung musim, gitu kan, utara, selatan. Terus wassahabil musahhari, dan juga awan ya yang tunduk ya, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang memperjalankan awan di udara. Allah Subhanahu wa taala itu kan beriringan tuh kan, begini kan kelihatannya lambat gitu jalannya. Itu awan, ya, yang mengandung air, sehingga dengan sebab awan hitam tersebut turunlah hujan.
kadang di Jakarta, ya kadang ke daerah, tergantung Allah. Mulai petugasnya yaitu Mikail. Ini hanya petugas kayak kita, gitu kan? Hai susah, tergantung Allah itu, kehendak Allah. Kemana itu awan mau digiringnya? Masya Allah. Bainas yang adanya awan tersebut bainas samai wal ardi, ada di antara langit dan bumi. Ya, di atas bumi, di bawah langit. Nah, itulah awan. Ya, bisa bergantung di udara. Yang padahal awan tersebut yang berada di antara langit dan bumi, di bawah langit, di atas bumi, bila ala kotin, tidak ada tali. Allah, nggak pakai tali itu awan, enggak. Sehingga mereka awan berjalan di udara, kan? Masya Allah, yang padahal tidak ada tali, tidak ada gantungannya, gitu kan? Tapi itu enggak jatuh juga itu awannya, Masya Allah. Nah itu juga termasuk tanda esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus belum di langit banyak ya planet-planet lain ya seperti matahari itu. Itu matahari di langit berapa? Langit keempat. Ya kan? Tapi sinarnya tembus, yang menembus langit ketiga, kedua, dan langit paling bawah. Tembus sehingga sampai ke bumi. Masya Allah. Itulah tanda keesaan Allah, tanda esanya Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Padahal di langit keempat itu matahari. Masya Allah. Nah, lalu pertanyaan, apakah langit terbuat dari kaca? Itu tidak. Langit itu bahan bakunya beda-beda gitu, nggak kayak bumi. Kalau bumi ya udah bahan bakunya yang ada di bumi itu hanya dua, tanah dan air. Itulah bumi. Gitu. Nggak ada yang lain. Bukan ada besi katanya. Bukan besi, itu bahan, baru bahan besi. Harus diolah dulu ya di pabrik besi baru menjadi besi. Emas juga sama. Tanah, asalnya tanah. Diolah. Ya ditambang ke bawah, diolah. Mana tanah yang mengandung emas, kan? Sehingga diolah baru jadilah emas. Begitu pula ya bahan-bahan tambang yang lainnya. Sama. Tidak langsung jadi emas, tidak langsung jadi perak, tidak langsung jadi aluminium. Itu harus diolah dulu. Makanya menurut Al-Quran atau menurut ulama-ulama tafsir, bahwasanya bumi itu cuma tanah dan air. Kalau langit beda-beda. Ada yang dari besi, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari mutiara, dari intan. Itu langit. Langit pertama dari apa? Nah itu ada penjelasannya. Sampai 7 langit, nah itu beda-beda. Saya pernah baca cuman lupa gitu kan, lupa susunannya gitu. Langit pertama dari apa? Lupa. Tapi pernah baca yakin. Ya, pernah baca bahwasanya langit itu bahannya beda-beda. Sampai dari langit yang paling bawah sampai langit yang paling atas, yaitu langit ke-7. Tapi itu sinar matahari tembus ke bumi, yang padahal terhalang oleh langit ketiga, langit kedua, dan langit yang paling bawah. 3 langit. Ya, sedangkan ya menurut riwayat tebalnya langit itu kalau diukur dengan jalan kaki, ditempuh dengan jalan kaki itu 500 tahun. Dia jauhnya itu. Itulah tebalnya langit. Dari langit pertama ke langit kedua sama jaraknya perjalanan 500 tahun. Umpamanya kita jalani dari sini selama 500 tahun sampai mana? Dari bumi ke langit juga sama. Jaraknya perjalanan 500 tahun. 500 tahun itu di riwayat Mi'raj. Ya, di riwayat Mi'rajnya Rasulullah dijelaskan bahwa jarak dari bumi ke langit perjalanan 500 sampai langit ke-7 500 terus. Itu dari yang ke-7 ke sono berapa lagi? Ke sono 3 tangga lagi. Ya, dari langit ke-7 ketika Rasul Mi'raj, nah itu 3 tangga lagi jauhnya ke sono ke atas. Ke Mustawa, gitu kan? Itu 500 berarti 1500, perjalanan 1500 tahun. Masya Allah. Dari langit ke-7 ke Mustawa sono, Masya Allah. Karena itu tangganya 10 gitu kan. Kan itu Rasul naik tangga atau satelit kan, yang mempunyai anak tangga 10. Tangga pertama ke langit pertama. Tangga kedua ke langit kedua, terus sampai ke 7
ada 3 lagi ke sana. Luar biasa kan, berapa jauhnya itu kan, kali 500 perjalanan 500 tak? 500 tebalnya langit 500 tak? 500 tahun. Nah itu berapa ribu tahun? Ya, perjalanan berapa ribu tahun itu? Mi'raj Kangjeng Rasul. Ya, yang ditempuh dengan kehendak Allah, Masya Allah hanya sebentar. Ya. Berangkat habis Isya, sebelum subuh sudah ada di Mekah lagi. Dari Mekah berangkat setelah waktu Isya. Berangkat dari ke Masjid Aqsa ya, Palestina. Dari Masjidil Aqsa baru Mi'raj, bukan ke Mustawasono. Tapi sebelum subuh sudah ada di Mekah. Nah itu hanya berapa jam? Ya, luar biasa itu. Perjalanan berapa ribu tahun, tapi hanya sebentar. Nah itu karena kehendak Allah. Rasul Isra Mi'raj tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah itu semuanya yang disebutkan tadi ya. Dari berapa? Dari ayat 164 kan? 164 tuh. Dari mulai penciptaan langit, sedang bergantinya malam dan siang, perahu yang berlayar di lautan, membawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, dan juga hujan yang Allah turunkan untuk menghidupkan bumi, ya setelah mati, setelah keringnya, berkembang biaknya binatang-binatang di atas bumi, di muka bumi, saling bergonta-gantinya arah angin, dan juga awan ya yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada antara langit dan bumi di awang-awang tanpa ada gantungannya. La ayatil liqaumi yaqilun. Itu adalah ya sesungguhnya merupakan bukti, merupakan tanda, yakni dalatun atau dalatan, dalatun ya, dalatin ala wahdaniyati ta'ala, itu semuanya menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pun bagi siapa? Liqaumi yaqilun, tentunya bagi kaum, bagi orang-orang yang memikirkan, yang punya akal sempurna. Ya Masya Allah. Ayat tadabbarun, yakni orang-orang yang berpikir. Nah, itu hanya bagi orang-orang yang berpikir. Lalu bagaimana orang yang tidak berpikir, yang tidak berakal, yang akalnya tidak bagus, tidak sempurna, ya seperti halnya orang-orang musyrik? Nah itu kan tidak memikirkan, mereka tidak berpikir. Nah ini langit ini tanpa tiang, Masya Allah kan, keajaiban. Bumi menghampar luas, Masya Allah. Begitu pula ya semua makhluk Allah, terutama sekali makhluk-makhluk besar, matahari dan bulan, bintang-bintang. Nah itu semuanya ya kalau menurut ya, bagi kaum yang berpikir, kaum yang berakal, itu semuanya adalah merupakan bukti menunjukkan bahwa Tuhan itu esa. Ya Masya Allah. Bahwa Tuhan itu satu. Bahwa Tuhan itu serba maha esa, maha kuasa, dan maha sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itulah ya, sebagai bukti tanda bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu